Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Retno untuk belajar bahasa Indonesia di bab teks laporan percobaan. Nah, sebelum belajar silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Pertemuan kemarin, Bu Retno sudah menjelaskan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi ada 7 kaidah ya kemarin. Nah, di sini Bu Retno akan menambahi beberapa tambahan informasi untuk kalian mengenai penggunaan kata serapan. Jadi dalam teks laporan percobaan itu pasti sering nanti kalian jumpai kata-kata serapan, entah itu dari bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, di sini Bu Retno akan menjelaskan 3 golongan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Golongan yang pertama, unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contohnya ada kata gestur. Nah, gestur check in, check out. Nah, ini kan berasal dari kosakata bahasa asing. Nah, di sini pengucapannya masih mengikuti cara asing. Golongan yang kedua, pengucapan dan penulisan unsur serapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Contohnya, kata maksimal. Maksimal ini berasal dari bahasa asing menjadi maksimal. Jadi huruf X di sini berubah menjadi huruf A. Contoh kedua ada reformation menjadi reformasi. Jadi reformation di sini berubah menjadi reformasi. Itu ya. Ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, unsur serapan dari bahasa daerah yang disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Jadi ini ya ada kata unggah. Unggah di sini berasal dari bahasa Jawa sebagai padanan kata upload. Upload di sini kan berasal dari bahasa asing. Yang kedua ada kata unduh. Kata unduh di sini berasal dari bahasa Jawa. Kata unduh itu digunakan sebagai padanan kata download. Gitu ya. Ini ada 3 golongan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Bu Retno lanjutkan. Masih tentang kata serapan. Ada 4 hal yang akan Bu Retno jelaskan. Yang pertama, konsonan ganda menjadi tunggal, kecuali jika terdapat pasangan yang dapat menimbulkan kekeliruan makna. Contohnya, kata aksen menjadi aksen. Di sini aksen berasal dari bahasa asing, ya. Konsonan ganda ini menjadi aksen, menjadi tunggal, menjadi huruf A, ya. Yang kedua, unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu diubah lagi. Contohnya kata integritas, modus, menu. Nah, itu tidak perlu tidak perlu diubah lagi ya. Karena sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, unsur serapan yang mengandung konsonan H dan X dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi contohnya kata ekspor ini berasal dari bahasa asing menjadi ekspor, ya. Dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini huruf konsonan H dan X. Ini di sini ada X ya. Eksklusif menjadi eksklusif. Di sini berubah menjadi konsonan menjadi ejaannya diubah ya, jadi huruf K ya di sini. Frekuensi menjadi frekuensi, di sini ada konsonan H berubah menjadi frekuensi, menjadi K. Ekuator menjadi ekuator. Yang keempat, huruf Q dan X tetap dipertahankan bahasa aslinya dalam pemakaian tertentu. Misalnya pembedaan nama, ataupun istilah khusus. Contohnya ini ada kodok, ini tetap kodok ya. Xenon, tetap xenon. Quran tetap Quran, jadi tidak berubah. Serol tetap serol. Ini biasanya xenon, serol ini kalian temui pada pelajaran IPA. Istilah-istilah khusus pada pelajaran IPA.
Itu tadi yang bisa Bu Retno sampaikan mengenai kata serapan. Kalian juga boleh membaca contoh teks laporan percobaan di buku paket, LKS, ataupun di internet. Nah, pasti kalian nanti jumpai kata serapan di situ. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.